Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Kabupaten Batang. Ya, kali ini kita bersama-sama akan belajar membahas di menu admin ya. Kita login nanti sesuai dengan adminnya masing-masing. Login, setelah login di sini ada menu admin, kita klik admin. Kemudian yang kita bahas pertama kali di sini adalah di general setting. Di general setting, bagian general setting ini untuk mengatur keseluruhan dari set atau JBT kita. Nah, di menu general setting ini ada menu site setting, ada menu login box additional message, ada custom color, ada after login, kemudian ada timer warning. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nanti teman-teman panduannya atau isinya ikuti sesuai dengan arahan dari saya agar nanti kita sama, dan jika ada terjadi kendala juga teman-teman tidak bingung, karena nanti kalau ngisinya mungkin beda, mungkin yang terjadi juga akan berbeda dengan CBT-nya ya. Jadi teman-teman, CBT Ma'arif ini yang kita gunakan ini adalah dari TCE ya, dari TCE Exam. Itu merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Nicola Asuni, itu dari Italia, yang kemudian kita gunakan saat ini karena di dalam CBT ini sudah membawa atau sudah bisa menggunakan beberapa jenis soal, mulai dari pilihan ganda atau pilihan tunggal, terus jawaban ganda. Misalkan dalam ABCD itu siswa bisa menjawab 2 pilihan, kemudian isai singkat, uraian juga bisa, kemudian menjodohkan, mengurutkan, mencocok, benar salah. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang kita butuhkan di madrasah. Nah, langsung saja kita belajar untuk general setting. Kita pertama ke site setting, kita klik site setting, kita bahas dari atas, nanti silakan diikuti sesuai dengan yang saya arahkan. Untuk app description ini abaikan saja, Asman berbasis komputer. Kemudian app short description ini abaikan saja. Kemudian sheet name-nya itu silakan isi, sudah satu isi dengan nama madrasah Anda, misalkan tempat saya MTS Nurul Huda Banyu Putih. Set description ini abaikan saja. Set autornya isikan nama teman-teman operator, biar nanti teman-teman operator namanya muncul di awal di awal halaman set ya, biar kondiang ya, biar terkenal. Isikan nama teman-teman ya. Kemudian emailnya silakan diisikan email madrasah ya, email madrasah masing-masing. Kemudian set keywordnya ini ataupun boleh ditambahi dengan set yang lain. Nah, untuk logo utama aplikasi, ini logo ini ya, logo yang di atas ini ya, ini adalah logo utama aplikasi yang muncul utama ini. Kalau teman-teman mau menggantinya boleh, tapi saran saya jangan, karena logo ini adalah berlisensi, artinya logo ini sudah punya hak cipta. Kalau kita mau merubah logonya, misalkan jadi logo kita atau nama tempat kita sendiri, teman-teman silakan izin sendiri langsung ke beliaunya, yaitu ini ya, Ustadz Nicola Asuni ya, ke Bapak Nicola Asuni yang ada di Italia. Teman-teman bisa menghubunginya melalui mail ya. Namun hanya sedikit gambaran aja teman-teman. Itu kira-kira kemarin ada yang izin untuk mengganti logo aplikasinya. Itu untuk jumlah siswa sekitar, jadi ngitungnya gini, jumlah peserta tes, kemudian dikali jumlah tesnya berapa yang diujikan, nah, ya, kemudian dikali nominal, itu kemarin itu sekitar 200-300 siswa itu izin untuk mengganti aplikasinya sekitar 85 juta untuk rupiahnya. Nah, kalau kita tesnya dipakai terus itu kan izinnya mahal juga. Tapi kalau teman-teman tidak mau izin dan mengganti ya silakan, tapi resiko karena ini hak cipta, resikonya ditanggung teman-teman sendiri, seperti itu ya. Makanya ini kita sediakan tapi tidak kita anjurkan untuk menggantinya, seperti itu. Ini termasuk dari godaan. Kemudian time zone-nya otomatis jangan, tidak usah dirubah. Kemudian enable language selector ini abaikan, ini sama persis seperti saya ya. Ini sama seperti saya ya, seperti ini ya.
Kemudian di sini ada show forgot password link. Ini kalau kita enable, kita klik, jadi nanti kalau siswa lupa dia bisa mereset passwordnya sendiri. Tapi kalau ini lebih baik nanti dari operator saja yang mereset untuk siswa, itu lebih aman. Kemudian enable multi login. Di sini ada tulisan if disable user 123 are blocked. Jika di disable user 123 terkunci, mereka tidak bisa membuka aplikasi atau tidak bisa login di dalam waktu yang bersamaan di dua device atau bahkan di dua browser ini yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ya. Ini disable, ini berarti disable. Berarti kalau ini kita centang, berarti user bisa login dari beberapa perangkat secara bersamaan. Berarti tingkat kecurangannya semakin tinggi, makanya kita disable. Logo di URL kita kosongi ya. Kemudian ini kita lewati, ini abaikan. Nah, untuk client user agent ini hapus ya teman-teman. Kalau kita isikan Chrome, nanti siswa kita tidak bisa mengakses aplikasi ini selain dari Google Chrome. Berarti kalau kita kemarin pakai browser Ma'arif, ya, kita mungkin bisa di sini isi browser Ma'arif, tapi resikonya karena tidak semua siswa HP-nya bisa menggunakan browser Ma'arif, maka saya sarankan ini dikosongi, client version minimal dikosongi juga. Nah, seperti itu. Kosongi seperti ini ya. Kemudian teman-teman, berikutnya ini kita lewati, juga masih bagian dari ini ya. Kemudian ke institution data. Lah, ini isikan dengan nama madrasah dari teman-teman, MTS-nya diisi. Kemudian alamatnya, kemudian boleh pakai logo Ma'arif yang sudah ada di sini. Teman-teman juga bisa upload logo madrasahnya sendiri. Setelah itu nanti kalau sudah diupload, pilih select logo, dipilih. Tinggal diklik gitu aja, klik. Seperti itu. Nanti ketika diklik nggak langsung berubah di sini ya, teman-teman. Nanti saat diklik akan berubah setelah kita update atau kita simpan, seperti itu. Nah, kemudian global test setting. Nah, ini global test setting ini yang perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan proses kegiatan tesnya. Pertama, real time grading. Real time grading ini jika diaktifkan, maka saat siswa menjawab otomatis nilai akan real keluar terus, akan memproses nilai secara terus menerus. Jadi di tes, kemudian di hasil tes semua user, di hasilnya itu nanti akan muncul terus. Sebentar saya contohkan. Hasil tes semua user. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau real time gradingnya kita aktifkan, maka nanti nilai ini akan seperti di ZIA kemarin ya, akan terus memproses terus. Kalau dia benar nanti nilainya tambah, seperti itu ya. Akan memproses terus seperti ini. Tapi kalau real time gradingnya di nonaktifkan, si real time ini dinonaktifkan, nah itu teman-teman tidak bisa langsung menerima jawaban, tidak bisa langsung menerima nilai seperti ini. Tapi nanti teman-teman bisa memperoleh nilainya ketika teman-teman nanti melakukan proses regrade. Nah, ini contoh, ini tempat saya ada siswa susulan 2 belum dapat nilai ya. Kemudian saya tandai semua, kemudian saya proses regrade. Nah, ketika proses regrade ini nanti sistem akan menghitung benarnya berapa, salahnya berapa, nanti akan dikalikan dengan nilai yang sudah kita tentukan per poinnya. Jadi nilai per per satu soalnya itu berapa. Nah, ini tadi ya, ini sudah keluar ya. Nah, seperti ini. Nah, tetapi kalau kita mengaktifkan real time grading, kita tidak perlu regrade, tapi dia otomatis ngitung sendiri. Nah, antara real time grading diaktifkan dengan real time grading dimatikan, apa perbedaannya? Yang pertama tadi, kalau real time grading itu dimatikan, dia tidak menghitung otomatis nilainya, tapi harus di-regrade dulu. Kalau real time grading diaktifkan, dia akan menghitung otomatis nilainya. Tetapi jika real time grading itu diaktifkan,
otomatis proses load data dari aplikasi akan lebih berat, akan terasa lebih berat. Karena apa? Si database-nya akan terus bekerja menghitung setiap perubahan siswa yang terjadi, padahal setiap detiknya siswa akan menjawab. Itu akan terasa semakin berat aplikasinya saat diakses. Nah, teman-teman, ini tergantung teman, silahkan bisa diaktifkan, silahkan bisa dinonaktifkan. Kemudian answer all question, ya. If enable, all question must be answered before stopping the test. Nah, value-nya enable. Jadi ini kalau ini tidak dicentang berarti ini inilah enable. Tapi kalau ini kita centang ini disable. Lah, enable-nya itu apa? Enable itu adalah jika kita enablekan seperti ini berarti enable ya. Jika seperti ini enable, ini sama real time grading defaultnya aktif, berarti kalau ini berarti dia aktif, kalau ini berarti dia non aktif. Nah, kalau unsweet-nya ini kita disable, unsweet-nya kita disable, ya, maka siswa tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa klik selesai sebelum soalnya terjawab semua. Ya, tidak bisa stop berhenti dari soal sebelum soalnya terjawab semua. Tapi kalau unsweet-nya kita hilangkan, dia bisa selesai ketika soalnya belum terjawab semua, dia bisa keluar. Jadi if enable, jika di enable, ini enable ya, maaf ya, ini enable. Kalau tidak dicentang berarti enable karena default value-nya enable. Jika enable, jika kondisinya seperti ini, berarti siswa tidak bisa klik selesai jika dia belum mengerjakan semua soal. Tetapi kalau kita centang, siswa akan bisa selesai walaupun dia belum menjawab semua soal. Jadi kalau saya pilih yang ini, yang enable. Seperti itu. Nah, kemudian show terminate button only when answered, ini seperti saya centang. Kemudian allow terminate test, ini fungsinya adalah sama seperti di ZYA, itu durasinya, waktunya itu siswa logout itu berapa menit, boleh selesai itu berapa menit. Nah, di sini ada ketentuannya. Izinkan peserta menghentikan ujian setelah durasi waktu berjalan sekian persen. Setelah durasi waktu berjalan sekian persen ya. Isikan dengan angka maksimal 100. Jika durasi 100 menit dan Anda mengetikkan 90, berarti peserta bisa keluar setelah mengerjakan selama 90 menit atau kurang dari 10 menit. Jika waktu mengerjakannya adalah 60 menit dan kita tulis di sini misalkan adalah 60 menit dan kita tulis di sini adalah 80%, berarti itu siswa harus mengerjakan baru boleh selesai ya, baru selesai ketika waktunya lebih dari 50%-nya 60 menit atau kurang dari 20% 60 menit. Nah, kemudian simple cheat detection. Jika diaktifkan, maka halaman ujian akan terkunci jika peserta ujian berpindah ke tab lain. Kalau ini saya wajib centang. Jadi kalau dia mencoba membuka tab lain atau dia mencoba membuka aplikasi lain dan menutupi halaman soal, maka halaman soal akan terkunci, terblokir. Nanti kita praktekkan bersama-sama nanti. Ya, terblokir. Lah waktu blokirnya ini kita yang tentukan. Kalau saya biasanya ini kan menit ya, misalkan 60 detik berarti 1 menit. Saya biasanya buat 180 lebih ke atas. Karena apa tujuannya? Kalau dia sering curang atau dia sering melakukan kecurangan, ya terutama yang tidak pakai Exambro Ma'arif ya, yang tidak pakai browser Ma'arif dan pakai Google Chrome biasa, itu dia bisa membuka aplikasi lain, dia akan rugi sendiri. Karena apa? Dia akan terkunci dalam waktu yang lama. Satu soal dia terkunci 5 menit, artinya dia melakukan kecurangan 10 soal, dia akan terkunci selama 50 menit. Waktunya habis sebelum dia selesai mengerjakan. Ininya pesannya mau diubah boleh, terserah teman-teman, mau diubah yang lucu, yang gemoy boleh, silahkan. Kemudian paksa logout dan kunci. Jika diaktifkan maka peserta akan di logout dan dikunci akunnya. Jadi ketika peserta sering melakukan hal ini, kecurangan ini, kalau kita centang, maka ketika dia mau login lagi dia harus minta reset. Seperti itu.
Kalau ini dihilangkan berarti dia tidak perlu reset dan tidak perlu login lagi. Dia masih bisa melanjutkan ke soal berikutnya, tapi menunggu hitungan detiknya selama 180 detik itu berakhir atau 3 menit. Kalau 180. Kalau teman-teman kejam ya puas ini nih 1000 menit. Wah, 1000 detik. Dia biar pelompong sendiri. Kemudian matikan menu utama saat ujian, ikuti sesuai yang saya settingkan ya. Show save button, paksa full screen ini boleh ya. Default file aktif berarti jangan dicentang. Kalau default file-nya aktif berarti tanpa centang dia sudah aktif. Kalau dicentang malah non aktif. Kemudian test description kita, kalau default value-nya enable berarti itu aktif. Berarti ini dihilangkan biar muncul. Hit expired test. Ya. If enable hit expired test. Kalau ini saya centang. PDF Rasul jangan aktifkan deteksi IP, jangan ini karena nanti yang tidak paham, kurang begitu paham jaringan nanti malah jenengan repot sendiri. Aktifkan Rasul tidak usah. Nah, seperti ini ya settingannya. Kalau punya saya biasanya seperti ini. Kita lanjutkan login background, ini abaikan, jangan diutak-atik. Kemudian perform ini yang 1 2 3 4 5 6 itu hilangkan centangnya. Kemudian clear local storage on login centang, enable delay kita centang. Clear local storage on login. Ini kita hilangkan ya. Kemudian enable delay. If enable, add some random delay before executing new test. Ya. Makanya kalau enable delay ini kita aktifkan biar tidak delay terlalu lama. Ya. Kemudian chat fitur ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Untuk chatting ini kemarin Kang Tam Nurussalam ini yang katanya biar bisa chat siswanya. Aduh, mau ngechat siswanya. Kalau sudah selesai ya settingannya, nanti silakan teman-teman bisa disimak lagi videonya, dipelajari lagi videonya berulang kali biar paham. Jangan sampai bertanya sebelum menonton dan menyimak videonya dengan baik dan dipraktekkan. Karena biasanya tidak mau menonton video, tetapi tanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik update. Nah, selesai untuk bagian setting. Kemudian after login greeting ini ucapan selamat datang. Silahkan kerjakan soal ini, bahasanya boleh diganti, boleh tidak. Kemudian login box, ya gunakan akun Anda ini pesan untuk loginnya, boleh diganti, boleh juga tidak. Kemudian time warning, ini waktu penanda ya. Kalau waktunya kurang 45 menit maka akan muncul warning. Waktunya kurang 15 muncul warning, kurang 10 detik muncul warning. Boleh diganti untuk yang 1 2 ini. Nah, kemudian custom color scheme ini yang suka utak-atik warna, boleh diganti, boleh tidak. Tapi kalau tidak mau merepotkan diri sendiri ya tidak usah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi untuk bagian general setting ya. Di bagian general setting untuk daftar menu yang lainnya seperti pengelolaan user, kemudian modul tes akan kita bahas di video yang terpisah karena biar tidak panjang seperti itu ya. Nah, tadi yang setting, yang tadi menuliskan nama operator, dia akan muncul nih nama operatornya atau nama teman-teman akan muncul di sini nih. Nah, ini. Oke, terima kasih teman-teman operator semua, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.